Ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah pengajian Zumiyah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, wabil khusus Profesor Dr. Anwar Mujahidin. Eh, Selamat bergabung Prof di Zoom pengajian KBPI, juga pada seluruhnya Kanda Yunda rahimakumullah. Alhamdulillah ini pengajian Jumat pagi pertama setelah Ramadan. Jadi ini sawalan ya, eh, masih berkaitan dengan suasana Idul Fitri bulan Syawal. Saya sampaikan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir batin pada seluruh keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang hadir di pengajian Jumat pagi ini. Alhamdulillah telah hadir dari biasanya dari Sabang sampai Merauke ini Pak Prof ya. Papua juga hadir, tapi belum nampak nih kelihatan ya. Nah, insya Allah sambil berjalan bisa ikut semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada pengajian yang ke-232 ini telah hadir dengan kita Profesor Dr. Anwar Mujahidin MA. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir, kepakaran tafsir kontemporer UIN Ponorogo ya. Ya, beliau juga ada keluarga besar PI Jawa Timur. Topik yang nanti akan disampaikan adalah terkait dengan Al-Quran di Indonesia, semakin dicintai bunyinya, semakin dijauhi maknanya. Nah ini mungkin menarik ya, nanti Pak Prof. Anwar akan menjelaskan. Waktu pengajian kita biasanya 1 jam, Prof. Ya, jadi 45 menit pertama atau 40 menit pertama ya kalau sekarang ya. Ini pemaparan dan sisanya nanti pertanyaan atau dialog. Jika Prof berkenan waktunya, mungkin agak sedikit-sedikit tambah sih boleh ya. Mungkin begitu. Dipersilakan. Sebelum memulai, Kanda Yuda pastikan di Jumat berkah ini kita bisa infak sedekah di Lazisku KBPI dengan nomor rekening yang sudah tertera di grup. Dan untuk memulai kegiatan ini, malah kita membaca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau, Prof. Anwar Mujahidin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap keluarga besar eh, pelajar Islam Indonesia se-Indonesia, khususnya pengurus keluarga besar PI Pusat di Jakarta yang saya hormati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat dalam kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini bisa bermuajah, bisa bertemu, bisa dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan manfaat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah melestarikan sunnah beliau, melestarikan perjuangan beliau untuk umat ini, dan kita diakui sebagai umat beliau yang meneruskan perjuangan beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama, alhamdulillah dalam suasana Idul Fitri tadi, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya pada segenap keluarga besar
pelajar Islam Indonesia yang akhir-akhir ini ya saya mengikuti lewat media sosial, tetapi secara intens kurang mengikuti. Apalagi keluarga besar yang khususnya Ponorogo ini nyambung dan tidak nyambung gitu. Awalnya sebenarnya saya kan melanglang buana. Saya dulu pernah dari kuliah terus kemudian jadi pegawai PNS dosen pertama kali di Lampung, baru kemudian kembali ke Ponorogo ini kira-kira 2012. Jadi dari mengenal PI dulu waktu MAN ya, waktu saya mengenal PI ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 itu tahun sekitar 1994. Tapi saya belum mengikuti basic. Saya mengikuti basic training di waktu saya sudah kuliah di Malang gitu, dan salah satu instruktur saya Komandan Brigade Hasim Joyadi Kusumo ini alhamdulillah bertemu kembali. Berarti berapa puluh tahun, sudah 30 tahun lebih yang lalu. Dan kemudian saya kuliah, 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 dan ya itu dari aktif di PPPI Jawa Timur sampai 2000 berapa ini. Sampai 1900, belum sampai tahun 2000-an ya, karena tahun 2000-an saya di Jakarta kuliah saya. Jarang, sesekali ke Menteng, tapi jarang untuk aktif gitu. Baik, saya ketika dihubungi untuk mengisi pengajian ini agak bingung saya mau menyampaikan materi apa gitu. Tapi pengurus pusat yang menghubungi saya memberi keleluasaan saya untuk menyampaikan tema sesuai bidang saya. Ya udah, saya ini lagi berefleksi tentang khususnya bidang saya ya, tafsir kontemporer mengenai fungsi Al-Quran gitu. Jadi di dalam studi Al-Quran ya, di dalam namanya sekarang itu jurusan saya itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Dulu tafsir hadis gitu, diganti nama menjadi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, itu ada satu satu konsentrasi, satu bidang penelitian yang disebut dengan Living Quran. Living Quran ini tidak mengkaji Al-Quran dari segi maknanya, bagaimana menafsirkannya, bagaimana memaknainya, tetapi meneliti bagaimana Al-Quran ini diterima oleh masyarakat, diresepsi istilahnya, seperti bidang sastra, itu bagaimana Al-Quran ini eh, hadir di suatu masyarakat, di suatu komunitas, terus kemudian bagaimana masyarakat ini merespon kehadiran Al-Quran itu, difungsikan, di, diapakan dalam tanda kutip Al-Quran ini oleh masyarakat. Nah, itu penelitian ini lebih ke penelitian sosial gitu ya, lebih ke penelitian budaya, lebih ke penelitian lapangan tentang Al-Quran. Itu bagaimana masyarakat merespon kehadiran Al-Quran ini. Nah, ternyata hasil dari teori teori-teori yang berkembang yang dihasilkan dari penelitian ini menghasilkan kira-kira 3 pola masyarakat menerima Al-Quran, yaitu ada pola fungsional, ada pola yang kedua eksegetis, ada pola estetis. Yang pertama yaitu fungsional. Ternyata Al-Quran ini masyarakat tidak sebagai petunjuk ya, sebagaimana petunjuk sebagai sumber ilmu agama dan lain seterusnya. Tetapi dari segi fungsinya, dari segi fungsinya, fungsinya itu untuk apa? Ya, bahkan penelitian saya nanti bisa dicek di Google Scholar itu, misalnya sederhananya Al-Quran ini dibaca oleh masyarakat, bahkan masyarakat yang awam yang belum bisa ngaji dan bisa membaca Al-Quran untuk jimat, gitu ya. Ternyata itu.
untuk jimat. Jadi masyarakat misalkan kalau di Ponorogo ini yang saya teliti mau membuka warung, mau membuka toko, itu kemudian ke seorang kiai dalam tanda kutip, itu kemudian nanti diberi bacaan-bacaan Al-Quran, terus kemudian diberi apa itu selembar tulisan Al-Quran nanti ditempelkan di atas pintu tokonya dan lain seterusnya. Nah itu namanya secara teori disebut sebagai fungsional, penerimaan Al-Quran, resepsi Al-Quran yang diterima oleh masyarakat secara fungsional. Itu. Nah, justru itu yang sangat berkembang, yang mungkin bagi kita yang istilahnya kelompok yang taat beragama ini, kadang kita tidak tahu. Ternyata masyarakat secara luas, kadang masyarakat yang tidak sholat, masyarakat yang tidak mengaji, itu juga menerima Al-Quran. Tetapi diterima secara fungsional itu. Itu loh. Mereka kelihatannya mungkin di depan kita tidak sholat, dia tidak mengerjakan sholat. Tetapi ternyata mereka beraktivitas itu, apa itu, ke kiai duluan, terus kemudian itulah dia berinteraksi. Dan ternyata ini juga secara positif mendekatkan, nah ini penelitian saya, mendekatkan justru inilah hubungan yang unik antara masyarakat kita dalam tanda kutip kalau kategori abangan itu, masyarakat yang abangan itu justru mereka nanti perlahan mengenal syariat Islam itu dari situ. Meskipun mereka tidak sholat, awalnya belum mau sholat, tapi mereka mengakui Islam dan mereka dekat dengan kiai. Nah ini salah satu fenomena masyarakat Indonesia yang unik gitu. Nah, ini satu eh, kategori yang disebut dengan fungsional. Yang kedua, tadi pola eksegetis ya. Pola eksegetis ini baru pola eksegetis. Nah, inilah pola kelompok yang bisa disebut pola kelompok santri. Al-Quran itu diterima, kemudian eh, dia belajar membaca, bagaimana masyarakat bisa mengaji, terus kemudian eh, menjadi bagian dari keseharian, dibaca, kemudian berkembang menjadi dikaji isinya, ditafsirkan dan lain seterusnya. Tetapi uniknya justru bagian ini kecil ya. Ini nanti kecil dan berlapis. Yang paling besar ya dihafal, dibaca, dan yang paling marah adalah di surau-surau, di masjid, itu belajar membaca. Tetapi untuk sampai belajar, nah kita cek kajian yang eh, tafsir Al-Quran, majelis tafsir Al-Quran itu kan kecil sekali, kecil sekali. Nah, yang terus kategori yang ketiga adalah estetis. Estetis itu adalah seni. Jadi Al-Quran itu dilombakan bacaannya, ada di Indonesia ada MTQ, itu juga nasional, juga juga internasional ya, dilombakan bacaannya, terus dibuat khot, kaligrafi, eh, seni ya, baik seni bacaan, kaligrafi, dan lain seterusnya itu, dan lain seterusnya itu. Jadi setidaknya dalam riset living Quran, bagaimana masyarakat meneliti Al-Quran itu ada tiga kategori tadi ya, fungsional, eksegetis, terus kemudian estetis, seni gitu ya. Termasuk untuk pengobatan itu masuk fungsional itu ya. Walaupun pengobatan ini nanti kalau kita cek hadis Nabi sudah berjalan, sebenarnya semuanya itu sudah sejak zaman Nabi, dan ada beberapa meskipun fungsional juga yang dibenarkan oleh Nabi kalau kita bicara hadis secara tekstual. Nah gitu. Nah, di tengah kita eh, itu bicara tentang konteks Indonesia, makanya saya dalam judul saya batasi Indonesia ini, maka kita hari ini kalau kita melihat fenomena hari ini, kita ada tren eh, ya entah ini positif atau negatif gitu ya, di mana Al-Quran saya katakan semakin dicintai dalam tanda kutip ya. Artinya saya katakan semakin dicintai itu tren perkembangan yang eksegetis tadi luar biasa, di mana muncul
sekarang ini sekolah-sekolah tahfidz ya, di mana Al-Qur'an itu di dihafalkan ya. Ini dihafalkan. Jadi bahkan kalau di Ponorogo karena awalnya sekolah-sekolah swasta itu sekolah sekolah swasta yang menginisiasi untuk tahfidz Al-Qur'an itu sehingga dan itu direspon oleh masyarakat minatnya ke sekolah yang tahfidz itu tinggi, maka masyarakat Ponorogo ini trennya anaknya SD, SMP ini disekolahkan ke swasta karena sudah sekaligus belajar agama dan menghafalkan Al-Qur'an, minatnya tinggi. Karena begitu minatnya tinggi, akhirnya kasus di Ponorogo ini sekolah yang negeri merasa khawatir nggak dapat murid, nggak dapat siswa. Nah gitu. Akhirnya malah muncul inisiatif yang sekolah negeri itu juga ikut-ikutan hafalan Al-Qur'an. Jadi SMP negeri di Ponorogo itu ada plus ini ya, tidak hanya swasta ya, plus tahfidz Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Nah gitu. Nah, plus tahfidz Al-Qur'an. Bahkan sudah sampai peraturan bupati tahun 2022 di Ponorogo sekitar 2022 muncul peraturan bupati bahwa kurikulum lokal untuk SMP itu eh, apa itu diisi dengan materi tahfidz Al-Qur'an gitu ya. Nah, pertanyaannya pertanyaannya kalau di Ponorogo ini pertama muncul bupati tadi lebih dilatar belakangi oleh kalau peraturan bupatinya ya lebih dikawat para guru-guru kepala sekolah SMP negeri yang khawatir nggak dapat murid karena animo masyarakat itu lebih senang ke sekolah swasta, SMP Islam, SMP IT Islam yang ada program langsung yaitu menyatu dengan pendidikan agama dan kemudian ada pendidikan tahfidz Al-Qur'an gitu. Nah, gitu. Nah, pertanyaan secara akademik ya, pertanyaan eh, apa ilmiahnya, apakah dengan tren tahfidz Al-Qur'an ini menjawab berbagai persoalan, akan dapat menjawab berbagai persoalan, misalkan diantaranya krisis moral ya, tentang pendidikan karakter dan lain seterusnya ini. Nah, itu. Ini menjadi penting ketika ternyata setelah program tahfidz ini berjalan, ya apakah tahfidz ini tadi secara riset tadi kemudian menjadikan Al-Qur'an ini dikaji isinya, dikaji maknanya. Nah, ternyata menghafal Al-Qur'an itu juga satu persoalan. Menghafal sendiri itu satu kesibukan. Padahal untuk mengerti nanti untuk memahami maknanya butuh ilmu lagi. Eh, butuh ilmu yang lain yaitu modalnya diantaranya bahasa Arab dan kemudian ilmu Al-Qur'an yang tidak mungkin kelihatannya menghafal saja yang SMP itu eh, keteteran bagaimana memadukan hafalan itu ya anak SMP ini sangat berat ini banyak kasus yang stres juga harus hafalan terus kemudian harus dituntut kurikulum umum dan lain sebagainya mata pelajarannya jadi tambah banyak jadi tambah banyak, bebannya siswa jadi tambah banyak. Nah, apalagi untuk sampai hafalan. Nah, ini ini jadi satu persoalan, jadi satu persoalan. Dan memang kurikulum kita juga tidak komprehensif. Memang ini kalau kita meniru dari Timur Tengah berbeda. Kurikulum Timur Tengah memang menuntut hafalan. Jadi semuanya itu hafalan Al-Qur'an nanti linear dengan mata pelajaran yang lain gitu lah. Kita itu kan parsial sendiri-sendiri. Apakah dengan menghafal Al-Qur'an itu kemudian nanti akan menyelesaikan akan menjawab ya kalau menyelesaikan ya tidaklah setidaknya menjawab persoalan tadi pendidikan karakter, pendidikan akhlak, belum lagi sampai pendidikan agama dan lain seterusnya. Nah, itu pertanyaan pertanyaan besar sejalan dengan juga tadi tambah beban, tambah kurikulum tambah kurikulum bagi siswa, terus kemudian secara akademik tadi hafalan ini baru langkah awal, modal awal untuk kita sampai pada makna. Nah, itu pertanyaannya sampai pada makna Al-Qur'an. Nah,
ternyata setelah saya mengkaji tren sekolah hafalan Al-Quran itu kan akhir-akhir ini tren. Ternyata setelah saya meneliti itu ternyata diskusi apakah hafalan dulu atau hafalan itu nanti itu ternyata eh, tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada awal-awal eh, kita Indonesia memikirkan tentang pendidikan itu diskusi diskusi kurikulum itu sebenarnya sudah mulai dibicarakan. Ya, misalkan di Pondok Gontor itu saya mengkaji pemikiran para pendiri Pondok Gontor itu sudah bertanya belajar bahasa Arab dulu atau hafalan. Kalau toh ini nanti nggak bisa dibarengkan. Nah, ini kan pilihan. Ternyata pilihan-pilihan itu sudah diskusi itu sudah dulu awal Gontor merintis pendidikan sudah dan ternyata pilihannya misalkan untuk Gontor diutamakan belajar ternyata belajar bahasa Arab dulu yang penting. Penting belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Maka Gontor fokus eh, sejak awal yaitu belajar bahasa Arab. Nanti karena kalau sudah mengerti bahasa Arab, maka bahasa Arab itu disebut sebagai ilmu alat ya, ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an. Nah, itu maka orang kemudian santri diharapkan nanti bisa memahami kalau toh tidak bisa hafal dengan belajar bahasa Arab ngaji itu sudah ngaji itu sudah ngerti paling tidak ngerti isinya. Nah, itu ijtihadnya apa pemikirannya dari Gontor. Nah, itu saya pikir pikiran-pikiran itu relevan untuk untuk kita pikirkan hari ini eh, sejalan dengan tren tadi. Saya melihat tren ini hadir dan belum kita ikuti dengan pemikiran yang mendalam ya, karena bisa jadi ini di tengah kebingungan juga kita eh, apa itu tren tahfidz Al-Quran ini dalam tadi membicarakan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan belum lagi kita ngomong tentang pendidikan agama itu ya, pendidikan agama. Nah, ini sebenarnya kita bicara bicara krisis ini, bicara masalah pendidikan ini. Nah, inilah maka eh, saya dalam refleksi pengajian pagi ini mengambil tema Al-Quran ini bisa jadi semakin dicintai dalam tanda kutip ya, dicintai ya, oke, dalam batas itu tadi Al-Quran ini sebenarnya di dinanti ya berarti kan ada keinginan untuk kita kembali kepada Al-Quran tetapi nanti apakah kita sampai itu ya kalau kita sampai nanti kita hanya hafalan nanti kita sampai pada bacaan tetapi kita tidak sampai pada maknanya ini yang menjadi eh, renungan kita kali ini apalagi nanti kita hubungkan dengan bicara Al-Quran ini adalah sebenarnya kita bicara tentang Rasulullah adalah eh, apa itu terkait dengan persoalan masyarakat. Nah, gitu loh. Ini yang sangat penting. Jadi inti Al-Quran itu tadi adalah kehadiran Al-Quran ini kan sebagai petunjuk. Fungsi Al-Quran ini kan sebagai petunjuk umat. Bagaimana Al-Quran ini menunjuki umat? Nah, itu kan pertanyaan besarnya di situ. Bagaimana kalau nanti kita kembali ke Al-Quran, tetapi itu tadi kita ternyata hanya sampai pada bacaannya, tidak tidak sampai pada isinya. Nah, ini yang yang pro secara kurikuler dan secara pendidikan. Nah, itulah eh, satu hal yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Yang kedua, bagaimana kita eh, memikirkan ini refleksi ya, mungkin ini sifatnya bersifat agak umum tapi mendasar. Saya ingin bicara yang lebih mendasar, bagaimana fungsi Al-Quran. Saya tolong diingatkan kalau kalau waktunya anu ya, eh, waktunya habis ya, biar kita nanti saya juga pengen ada dialog gitu.
lama nggak ketemu keluarga besar ini, pengen dialog bagaimana perkembangan pemikiran, perkembangan gerakan keluarga besar PII ini. Nah, eh, selanjutnya saya ingin bagaimana kita mencapai apa problemnya ketika kita memfungsikan dalam tanda kutip ya tadi, bukan fungsional dalam artian teoritis living Quran tapi tadi ya, tetapi fungsi dalam arti eksegetis tadi. Kenapa kita harus sampai pada makna Al-Quran? Nah itu karena Al-Quran ini kan sebagai petunjuk masyarakat. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, eh, kita hari ini, sekarang kita bicara sedikit secara general tentang problem tadi ya, mulai dari problem pendidikan tadi sudah kita singgung, ada persoalan pendidikan akhlak, pendidikan karakter, dan tadi kehadiran Al-Quran ini memang dinanti, sekarang dibutuhkan ada kesadaran di level masyarakat untuk kembali kepada pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, pendidikan yang dimulai dari Al-Quran, tetapi untuk sampai pada substansi Al-Qur'annya, lah itu nanti itu tadi yang secara kurikuler ada problem, apakah dihafalkan, terus bagaimana untuk sampai isinya. Nah itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya untuk fungsi. Ya ini kita bicara bicara bagaimana, apakah yang selanjutnya saya ingin bicara apakah yang dimaksud dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah itu. Nah ini kelihatannya pada tren lain saya lihat ya, secara ekonomi, secara politik di sisi lain kita, apalagi kita di perang Iran ini, kita mulai menyadari adanya krisis. Nah, di dalam negeri sendiri kita krisis politik, gimana arah politik kita ini, gimana keberpihakan kita ini. Nanti belum kita bedah problem kita, kemiskinan dan lain seterusnya kita. Nah, kita kalau bicara substansi Al-Qur'an ini bicaranya sangat umum. Coba nanti kita batasi, kita singgung beberapa persoalan keumatan ya yang harusnya dijawab oleh Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini bisa menjawabnya. Satu diantaranya adalah krisis politik. Nah, gitu. Saya baru kemarin membaca artikel Kompas eh, yang judulnya itu Kompas online ya. Judulnya tulisannya Firman Nur itu bagaimana stagnasi politik di mana pelaksanaan hukumnya sangat diskriminatif, munculnya oleh korupsi dan lain seterusnya gitu ya. Partai yang tidak berpihak, partai yang tidak menghasilkan pemimpin yang amanah, kepala daerah yang korup dan lain seterusnya. Nah ini. Terus kemudian secara ekonomi kita sudah mulai mengembangkan ekonomi Islam, gitu. Di IAIN sendiri juga lahir ekonomi, jurusan-jurusan ekonomi Islam. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, pertanyaan di dalam Al-Quran itu kan tidak hanya ekonomi Islam, itu kan tidak hanya riba. Dan riba itu tidak hanya berarti harus tidak boleh utang terus mengambil lebihan. Kita bicara ad-afah mudha'afah itu adalah bicara bagaimana ekonomi yang memberdayakan, yang tidak mencekik, dan lain seterusnya. Bagi ekonomi yang memperhatikan ekonomi kecil, dan lain seterusnya. Dari ini yang yang ketika kita bicara Al-Quran, ternyata, nah itu kita itu tidak menyatu dengan persoalan yang ada di masyarakat. Nah, inilah problemnya. Itu loh. Jadi seolah-olah, nah ini yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika kita bicara agama, nah ini secara tidak sengaja kita tersekulerkan ternyata. Kita sudah terperosok dalam pikiran yang sangat sekuler, yang sangat jauh, di mana ketika kita bicara agama itu seolah-olah kita bicara bicara teks, kita bicara bicara ketuhanan yang itu tidak membicarakan problem agama. Nah itu.
Nah, pertanyaannya seperti itu tadi. Apakah dengan kita ngomong ekonomi Islam, tetapi ternyata kok tidak bicara tentang kemiskinan, ternyata tidak bicara persoalan umat, tidak bicara anak-anak yang nggak bisa sekolah, ternyata tidak bicara tentang, nah ini kan problem. Kalau kita nanti juga kembali kepada Al-Quran, tetapi Al-Quran ini hanya kita pahami secara tekstual saja, tidak dalam kerangka sebagaimana Nabi. Maka Al-Quran itu kan kalau kita kembali kepada Nabi, Al-Quran itu kan, Nabi itu kan bagaimana menghadapi masalah di umat, kemudian dituntun oleh Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan tidak satu kitab sekaligus, itu adalah agar Al-Quran ini bisa dipahami dan litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur, menjadi jalan keluar. Maka Al-Quran ini paralel dengan problem keumatan. Nah itu. Nah kita dalam hari ini kita bicara itu tadi, bicara pendidikan juga parsial, kita bicara kembali ke Al-Quran, ternyata kita mengalami problem kurikulum yang sangat berat, kita bicara ekonomi, ternyata solusi ekonomi Islam juga seperti itu, bicara politik juga hasilnya kita dalam ternyata juga tidak nyambung itu ya, begitu dengan problem politik. Nah, apa yang saya tawarkan ini pada menit terakhir ini ya, mudah-mudahan kita bisa dialog. Yang saya tawarkan untuk kita sampai pemanaan itu adalah kita harus gerakan eh, Islam ini agar tidak parsial-parsial, tidak berjalan sendiri-sendiri, maka kelemahan yang paling fatal itu adalah yang di Indonesia itu adalah tidak diikuti dengan gerakan pemikiran yang terpadu. Akhirnya kita masih hari ini itu antar kelompok, antar ormas Islam dan antar pemikiran itu juga bahasa saya itu saling membunuh gitu. Maka kalau IAIN ini saya sendiri yang dicap eh, liberal nanti kita nanti ada pemikiran begini dianggap nanti menyalahi sunnah, justru mau merubah. Tadi saya barusan barusan mengikuti YouTube. Oh ini yang harus dirubah itu orangnya, bukan fikihnya. Kita ini dalam masih tadi masih diskusi masih seputar itu. Nah, bagaimana yang saya tawarkan ketika kita bicara Al-Quran itu sebagaimana Nabi adalah kita bicara agama itu tidak bicara ke atas, kita tidak bicara ketuhanan dalam tanda kutip, tapi ketika kita bicara ketuhanan itu membicarakan problem masyarakat. Nah, itu butuh istilah saya tadi butuh pemikiran yang menyatukan. Nah, ini kelemahan yang paling fatal itu adalah kita di Indonesia ini di bidang pemikiran ini kan mengalami stagnasi kita ini. Pemikiran Islam ini mengalami stagnasi gitu ya. Sehingga pemikiran pendidikan, pendidikan ekonomi tadi bersifat parsial-parsial. Nah, untuk menyatukan itu, maka orientasi gerakan Islam ini harus pertama adalah orientasi ke bawah gitu ya. Orientasi dalam dalam kita apa itu dalam kita keumatan ini adalah orientasi orientasi dalam kembali ke Al-Qur'an itu adalah kembali tadi hudal linnas berarti memberi petunjuk kepada manusia berarti menghadapi problem masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau kita tidak membicarakan beragama, berislam tapi tidak membicarakan apa yang di persoalan ekonomi, persoalan pendidikan tapi tidak paralel dengan itu tidak mengalami jalan keluarnya, ya kita berarti agama ini masih bersifat bahasa saya ya hiburan aja kita ini. Mencari hiburan, mencari ketenangan, mencari kedamaian, nah, dan lain seterusnya itu. Nah, itu berarti masih tujuan dari kita kembali ke Al-Quran tercapai. Nah, itulah maka pemikiran kita di dalam beragama ini harus induktif sebagaimana Nabi. Yang kedua, induktif itu artinya apa? Itu tadi tidak berangkat teks. Kita jangan bertengkar di level teks. Kita ini terus-terusan sampai hari ini itu masih membiasakan bertengkar di level teks. Bertengkar di level teks itu saya kasih contoh mudah. Misalkan kita ngomong, eh, bahkan saya ngomong tentang cerita tentang ibadah saja. Misalkan kita tentang terawih saja. Misalkan, itu kan yang benar 8 atau 23 misalkan. Itu kan bertengkar di level teks itu artinya bertengkar
kita benar mengkaji kebenaran hadisnya. Padahal Nabi itu kalau kita berpikir secara induktif maksud saya, Nabi itu kan mengapa cuma 8? Ya, karena yang dipikirkan masyarakatnya. Nanti itu masyarakat baru baru mau diajak berislam. Kalau nanti di track sampai 23, itu kan nanti berat. Nah, jadi kita berpikir teks tetapi tidak memikirkan konteks, artinya memikirkan masyarakat. Padahal 8, 23 itu ya benar semua. Nabi memang bisa sampai 23 kalau mampu. Nah, mampu tidak mampu ini kan masyarakatnya. Nah, kita berdebat masih level teks tetapi tidak memperhatikan konteks. Artinya kita saling mengkafirkan, saling menyalahkan satu sama lain hanya kebenaran tekstual, belum kita kebenaran pada masyarakat gitu loh. Itu tadi, makanya kita memikirkan pendidikan, memikirkan ekonomi, tetapi kebenaran apakah termasuk zakat, tapi apakah zakat ini menyelesaikan, menjawab persoalan masyarakat masa kini atau yang lain. Bahkan saya berpikir zakat fitrah itu dulu memang problem masyarakat Nabi itu kan memang persoalan makan. Jangan sampai pada hari H Idul Fitri jangan sampai nggak ada makan. Maka zakat fitrah itu harus tersalurkan sebelum eh, Idul Fitri, sebelum sholat Id. Tetapi hari ini apakah kita mengalami problem itu? Nah, kalau saya memikir itu nanti saya dikira liberal lagi, apalagi nanti kalau sampai ada solusi, wah zakat fitrah ini disalurkan dalam bentuk apa ya? Nanti, nah ini kita masih masih berpikir berpikir teks. Tetapi padahal kalau kita kaji pada Nabi, yang difikirkan Nabi itu adalah umatnya. Bagaimana umat ini bisa senang, gitu loh, bisa senang, bisa bisa bergembira pada saat Idul Fitri. Nah, kita hanya kebenaran teksnya. Tetapi ketika kita memikirkan itu nanti dan ada kemungkinan untuk dalam tanda kutip merubah syariatnya itu bisa jadi kita perlu merubah syariatnya itu. Nah justru itu yang Sinyal hilang nih, Prof. Suaranya hilang, Prof. Sinyal, problem sinyal. Lanjut Gus. Lanjut. Oke, sebentar lagi ya. Aman. Ya, 5 menit lagi lah. Aman Gus. Oke, ketika kita berpikir, kita rubah ya dari berpikir kita bertengkar teks tadi. Coba kita berpikir induktif ya, bagaimana persoalan masyarakat. Tadi maka apa fungsi Al-Quran? Maka Al-Quran ini adalah berfungsi untuk secara akademik namanya, secara ilmiah namanya sebagai paradigma. Jadi Al-Quran ini secara komprehensif, apa itu? Secara komprehensif ya. Al-Quran ini memberikan cara menuntun kita untuk memandang persoalan masyarakat, untuk memandang persoalan eh, keumatan, persoalan kemanusiaan, persoalan bumi ini. Maka kita ini kan fungsinya sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi tugas. Jadi jeluntrungnya itu kita diberi tugas untuk melestarikan alam raya ini. Panduannya adalah Al-Quran itu. Nah gitu loh. Jadi kalau kita orientasinya ke atas, kita tidak orientasi pada bagaimana kita khalifatan fil ard ini. Nah itu maka kedudukan Al-Quran ini menjadi tidak sejalan dengan Al-Quran itu sendiri. Makanya eh, ketika kita mengorientasikan Al-Quran ke bawah dalam artian ke masyarakat, maka Al-Quran ini harus didudukkan sebagai bagaimana Al-Quran, eh, eh, bagaimana kita yang berpanduan dari Al-Quran tadi itu mempelajari, mengerti, gitu ya. Dengan Al-Quran ini kita membaca problem umat kita ini apa, ya. Walaupun kita pilah-pilah ini, jadi kata rohmatan untuk itulah maka kata rohmatan lil alamin itu bagi saya problematik karena Al-Quran ini tidak umum. Alamin oke ya, itu alamin secara alam semesta. Tetapi tetap maka dari itulah maka ada 25 nabi itu artinya dari Al-Quran sebagai pedoman yang alamin tadi,
rahmatan, tapi diturunkan mesti dari 25 nabi tadi ke spesifik ke bangsa-bangsa, ke bangsa eh, apa Israel, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan juga Nabi Muhammad sendiri. Maka kalau Nabi Muhammad kita pahami, Al-Quran kita pahami dalam pengertian letterlek, nanti referensinya Arab jadinya. Nah gitu loh, referensinya hanya Arab. Kita tidak ngomong tentang Indonesia. Nah itulah makanya saya kasih judul tadi eh, Al-Quran di Indonesia ya. Bagaimana Al-Quran ini menjawab turun di Indonesia dan menyelesaikan persoalan-persoalan keindonesiaan. Nah itulah maka kita eh, tawaran yang ketiga ini adalah saya bagaimana kita eh, berpikir agama dalam berangkat dari Al-Quran ini tidak parsial, ya menjadi bagian. Nah, sebagaimana Nabi kita bagian dari kita memikirkan tentang masyarakat dan mencari solusi tadi itu khrijan nasa minadz dzulumati ilan nur tadi mencari solusi keumatan tadi. Nah, ini yang membawa kita, Ada punya saya. maka Al-Quran, bagian penting dari Al-Quran itu adalah sejarah. Cerita Nabi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu adalah tentang sejarah. Karena Al-Quran ini kemudian bicara dengan masyarakatnya. Maka bicara pasang surutnya mulai dari Nabi Adam yang kemudian digoda oleh iblis. Nah itu tantangannya. Nah gitu. Maka bicara sejarah. Nah ini problemnya kita di Indonesia. Kalau kita bicara Al-Quran kok tidak bicara sejarah. Nah inilah kita termasuk PII ini menurut saya hari ini terjadi diskontinuitas. Kita sudah sampai pemikiran namanya judulnya kan PII, Islam Indonesia. Nah, ini sudah sangat luar biasa ini. Ini dulu kok bisa muncul istilah Islam Indonesia. Nah ini kan sebenarnya luar biasa. Dan kita juga sudah punya pikiran-pikiran panjang bagaimana kita menghadapi orang Indonesia. Tetapi kalau kita tidak berpikir keindonesiaan, bagaimana kita ini Islam menghadapi orang Indonesia dan menyelesaikan persoalan-persoalan keindonesiaan, maka nah inilah pemikiran saat ini justru menurut saya kok mengalami pengambangan. Justru kita memikirkan Islam Indonesianya ini eh, kita Al-Quran ini kurang. Contohnya apa? Kita sekarang tren lazis gitu ya. Lazis ini. Dana kita ini banyak. Bahkan karena ngumpulnya ini kita karena orientasinya ini orang ini kan tadi kalau saya melihat lazis ini kan orientasinya orang kan bersedekah. Ternyata yang bersedekah ini kesadarannya sangat tinggi. Tapi ternyata karena kesadaran itu tadi tidak berangkat dari secara induktif bahasa saya, dari masyarakat, dari problem kemiskinan di Indonesia ini wujudnya seperti apa sih? Kekayaan oligarki di Indonesia ini seperti apa sih? Nah, karena tidak seperti itu, begitu kesadarannya yang mau zakat ini banyak, hartanya numpuk, ternyata penyalurannya, nah ini coba kita bisa evaluasi, kita bisa evaluasi. Akhirnya duitnya ini kok banyak banget, bahkan saya lihat sumbangan ke Palestina aja bisa ke miliaran. Tetapi masyarakat kita mau angka yang putus sekolah tinggi sekali, angka stunting tinggi sekali, angka kemiskinan tinggi sekali, apa itu problem-problem yang punya utang tinggi sekali. Padahal bagian yang ditanggung dari zakat itu kan orang yang punya utang dan lain seterusnya. Apakah ini menyelesaikan persoalan ekonomi? Nah, ini diskusi ini eh, sebenarnya bagian diskusi ketika kita kembali ke Al-Quran. Itulah fungsi Al-Quran. Nah, gitu loh. Itu yang yang ingin saya tekankan. Bagaimana kita membicarakan eh, zakat, bagaimana kita membicarakan apa itu sebagai bagian dari ekonomi yang memperhatikan tadi ekonomi Islam itu adalah ekonomi kerakyatan. Bukan kita berdebat masalah riba, bukan kita berdebat masalah lebihan, bukan kita dan lain seterusnya. Tidak hanya sekedar itu. Nah itu. Nah di situ kira-kira apa ya yang perlu kita renungkan ya. Ini masih mungkin baru awal ini kita 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 diskusi mungkin juga Bapak Ibu semua sudah merefleks. Mungkin juga saya yakin sudah punya pikiran-pikiran keganjilan-keganjilan ada sesuatu yang kita ini antara satu dengan yang lain ini terasa nggak nyambung.
antara kita memikirkan kembali ke semangat, kembali ke Al-Quran, antusiasme, kembali ke Al-Quran, antusiasme hafalan Al-Quran, dan lain seterusnya. Ini dengan hari ini kita menghadapi problem-problem keumatan yang sangat serius ya. Terus kemudian ada perang Iran ini, orang, wah Iran kok bisa, Iran kok bisa, Iran, dan lain seterusnya. Orang kemudian, wah sekarang mengkaji Iran, pendidikan Iran ternyata begini, dan lain seterusnya. Nah, dan lain seterusnya. Oke, mungkin eh, itu barangkali nanti kalau ada pertanyaan atau dilanjutkan nanti kalau waktu terbatas kita diskusi di grup atau yang lain waktu bisa kita semakin apa ya, ini baru refleksi awal aja ya. Kita eh, sebenarnya semangat kesadaran kembali ke Al-Quran yang sangat tinggi, ini antusiasme masyarakat ini tentu ini didorong oleh memang masyarakat sendiri juga merasakan krisis, dan berarti sudah on the track kalau masyarakat ingin kembali ke Al-Quran dengan tren tahfidz Al-Quran dan lain seterusnya. Tetapi kalau ini nanti tidak sampai pada pemikiran tentang isi Al-Quran, saya yakin ini nanti juga kembali kepada gerakan Al-Quran itu kan sudah sejak Abdul, sudah sejak zaman modern ya, tapi muter-muter terus saja eh, gerakan Islam ini. Baik, sementara begitu matur nuwun sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan ini, sudah ketemu semuanya, sudah bisa silaturahim pada pagi hari ini. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Ini saya mewakili Pak Asep tadi untuk melanjutkan jadi moderator ya, untuk host pada pagi hari ini. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Anwar tadi untuk direspon. Ya, ini banyak yang chat segala macam. Saya tadi mengajukan beberapa kesimpulan ya dari pengalaman, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran. Saya kira bukan cuma konteks, tapi bagaimana praktek gitu ya. Memang kalau kita bandingkan translate Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia memang mengalami kendala bahasa ya. Kita tahu kosakata bahasa Arab itu sekitar 12 juta. Sementara kosakata bahasa Indonesia itu cuma 127.000 saja. Sehingga ketika mentranslate bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sangat terbatas. Banyak idiom-idiom bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sama artinya. Seperti ilah, Tuhan, Malik Yomidin juga Tuhannya manusia, dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah banyak yang raise hand untuk merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Anwar. Ada 3 yang respon secara raise hand, ada Pak Jahrawi, Pak Abdul Wahid, Pak Dubes kita, Pak Agus Yulianto dari Semarang nih. Dan saya juga berharap mungkin Prof. Ganjar Kurnia bisa juga menyampaikan pemikirannya karena sudah banyak chat-chat beliau yang disampaikan. Baik, saya kira nanti para responsif ini untuk bisa singkat-singkat ya, padat sehingga waktu kita bisa efektif. Silahkan Mbah Jahrawi dari Bantul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah hidup untuk kita bersama. Amin. Dari sisi historis, Al-Quran ini oleh Allah diturunkan, diawali dengan surat Al-Alaq dengan 5 ayat yang ternyata energinya dahsyat. Sampai 22 tahun lebih Rasulullah menyampaikan dan amaliyah. Nah, saat ini yang kita pertanyakan sejauh mana internalisasi amaliyah Al-Quran oleh kita. Karena ternyata kita kadang-kadang lebih cenderung seolah Al-Quran ya kadang-kadang hanya dibaca sekelumit. Dan saya memulai dari keluarga, alhamdulillah atas izin Allah, walaupun ini baru sifatnya hafalan. 2 cucu sudah bisa hafal Al-Quran. Ini anugerah yang tak terhingga bagi seorang saya. Oleh karena itu, kepada yang terhormat, narasumber Prof.
Mujahidin ini moga-moga nanti bisa memberikan pencerahan lagi sehingga saya tidak sebatas untuk keluarga tapi nanti untuk yang lain juga Allah memberikan izinnya, ridhonya, bimbingannya sehingga nanti Al-Quran ini bisa internalisasi, implementatif, amaliyah untuk maslahat hidup rahmatan lil alamin. Amin, Mohon amin. maaf. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Berikutnya Gus Wahid, mohon hati-hati di jalan, Gus. Ya. Ya sudah nyampe ini. Oh ya. Tapi Ya, masih silakan, di Gus. mobil. Ya, mohon Jelas singkat nggak padat. suara saya, Kang? Suara saya jelas nggak, Kang? Jelas. Ya, jelas. Ya, jadi itu adalah topik yang menarik dan berat ya dari Prof. Anwar tadi. Ya, salam kenal Prof. Anwar. Dan ini mudah-mudahan kesadaran dari Indonesia ini ya, yang diprovokasi oleh Prof. Anwar ini bisa menyebar luas gitu ya. Karena memang kita harus yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul miracle, ya, mukjizat, ya, yang suatu keajaiban ya, yang luar biasa. Cuman memang betul apa yang disampaikan oleh Prof. Anwar, kita mensikapi dan melihat Al-Quran itu belum yang sebenarnya. Jadi itu juga disitir oleh Nabi. Ya Rob, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Jadi memang itu juga sudah mulai disinggung oleh Rasulullah sendiri, memperlakukan Al-Quran itu tidak sewajarnya. Sehingga tidak heran kalau umat Islam itu menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu ini kesadaran yang diprovok oleh Prof. Anwar ini mudah-mudahan menjadikan kita sadar bahwa kalau kita betul-betul paham dan mengamalkan Islam, itu sudah jelas pasti unggul, pasti menyelesaikan masalah. Karena di Al-Quran itu kan, ya inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah dan hudan linnas itu kan, dan sekarang sudah terbukti gitu loh bahwa ternyata Nabi Muhammad sebagai model, sebagai contoh, itu diakui oleh siapapun termasuk non-muslim, bahwa siapa manusia yang paling berpengaruh, yang paling sukses di jagat alam semesta ini adalah Nabi Muhammad, who is the most influential person in the human history dalam 100 ranking ya, yang ditulis oleh Richard Hart. Michael Hart itu ada Muhammad. Artinya umat Islam itu kalau betul-betul realistis gitu loh, terpadu ya, tidak parsial dan tidak dangkal, itu dengan otomatis. Dan ini harus kita buktikan. Saya juga begitu. Saya sekarang ini lagi deal dengan Allah. Jadi selama ini kan banyak ya, saya ribuan buku sudah saya baca ya, sudah hampir seluruh dunia sudah saya kunjungi. Saya kadang-kadang baru sadar gitu. Orang Barat sendiri itu mengacu kepada Al-Quran gitu. Nah, sementara kita ini malah mengacu ke Barat gitu loh. Nah, oleh karena itu mungkin ini dengan provokasi terus-menerus yang dipelopori oleh KBPII ini bisa jadi satu saat akan menjadi seperti apa harapan dari seorang ulama besar yaitu Sultan Qaradawi, bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Karena memang Islam itu betul-betul solihun cocok untuk likul zaman wal makan, tetapi memerlukan satu pembaharuan, bukan Al-Qur'annya yang diperbarui, bukan agamanya, tapi khitab ad-dini, yaitu pendekatannya, pemikirannya. Makanya beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh ada Muktamar Duali di Mesir yang dari Indonesia itu ya, kalau nggak salah ada 3 tokoh yang hadir, yaitu Quraisy Shihab, Din Syamsuddin dan Tengku Bajang. Saya memonitor tentang ahamnya ala tajdid al-khitab ad-dini fi dual alam islami. Yaitu nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Anwar tadi, yaitu isinya itu yang dia dibicarakan itu. Nah, mungkin sekarang yang menjadi pertanyaan saya ini, bagaimana betul-betul gerakan ini ya bisa betul-betul cepat akseleratif menyebar, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Saya pikir itu saya mohon izin karena mau masuk ke rumah sakit dan tidak bisa ini ke dokter karena sudah ada appointment. Terima kasih ya, Prof. Anwar. Baik, Gus, terima kasih, Gus. Semoga sehat-sehat selalu. Baik, gimana Prof. Anwar, masih di kampung dulu atau ini sudah banyak nih yang langsung aja langsung.
Lampung Saya aja. satu lagi, Ya, saya satu silakan lagi Pak Ahmad. Agus Sulianto dari Ya, UNES terima Semarang. kasih. Silakan. Insya Allah saya bisa menyampaikan dengan singkat. Ya, terima kasih Pak Anwar ya, dan semua teman-teman itu. Gini ya, eh, keinginan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai paradigma, bukan hanya pendidikan tapi untuk hidup itu sebenarnya sudah menjadi gagasan dari banyak pihak elemen dari umat Islam ya. Termasuk misalnya saya juga tergabung di AMKI, Asosiasi Masjid Kampus seluruh Indonesia itu untuk di Jawa Tengah ya, di bidang pendidikan dan pengembangan peradaban. Itu juga punya komitmen bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai paradigma gitu. Cuma teknis pelaksanaan teknis kajiannya itu memang berbeda-beda untuk masing-masing elemen kita itu. Nah, terus tadi belajar dari sejarah PI itu di antara kontribusi yang kita yakin itu adalah dulu di di awal-awal hadirnya itu adalah bagaimana menjembatani pendidikan sekuler ya dengan pendidikan santri, yaitu pendidikan umum dan pendidikan santri itu di pondok-pondok pesantren. Dan PII telah menjalankan perannya ini menurut saya sudah berhasil gitu. Nah, ini sekarang ini elemen-elemen bangsa dari umat Islam itu sudah memiliki gagasan-gagasan seperti itu ya. Maka tidak ada salahnya sekali lagi PII, keluarga besar PII gitu ya, itu ikut berperan untuk menjadi penyatu ya, perangkai sinergi dari semua elemen-elemen yang menginginkan pengembangan Al-Quran itu sebagai paradigma peradaban gitu. Ini peran ini yang menurut saya juga coba dirumuskan gitu ya. Karena kita telah menjalankan peran menyatukan umat itu pendidikan itu sudah puluhan tahun gitu lah. Ini sekali lagi ya bagaimana membuat sinergi karena tentu Muhammadiyah ingin seperti itu, NU ingin seperti itu, ingin ya. Kemudian pemerintah dari pendidikan umumnya juga seperti itu. Tetapi masing-masing bekerja secara parsial. Berarti harus ada agen untuk menyatukan. Gitu ya. Dan saya rasa PII dengan pengalaman menjembatani pendidikan umum dan pendidikan santri ini menjadi sesuatu yang sinergi. Gitu. Kita bisa sekali lagi ya terus-menerus melakukan rumusan, diskusi kan untuk memberi masukan kepada penyelenggara pendidikan, penyelenggara yang memenuhi hajat hidup bangsa Indonesia ini jadi sesuatu rumusan yang nyata gitu ya. Ini. Jadi kalau hanya parsial misalnya orang diri pribadi soleh tidak korupsi itu hanya per pribadi itu saya rasa sudah ada. Cuma mainnya kan arus besarnya itu kok isinya korupsi politik yang tidak seperti diharapkan. Tentu ini berawal dari pendidikan yang harus berangkat secara integral gitu. Nah ini saya rasa perlu dirumuskan Pak Anwar dan teman-teman semua itu ya. Bagaimana peran kita untuk menjadi tali perajut dari semua elemen bangsa ini yang sebenarnya juga menginginkan itu Al-Quran sebagai paradigma bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, bagus. Ya. Pak Anwar, gimana? Direspon dulu apa dihabiskan semua ini yang? Iya, Pak. Ya. Silakan direspon dulu deh. Ya. Silakan Pak Anwar. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai jam 7 ya. Mohon maaf nanti saya harus ke kampus. Nanti bisa. Eh, sama ya. Sekali lagi memang antusiasme kesadaran masyarakat ya. Kita secara tidak secara sengaja juga memang kita sadar bahwa kita dalam krisis, dalam kebingungan hari ini gitu ya. Baik politik, ekonomi, pendidikan kita sadar bagaimana pendidikan moral kita, bagaimana politik kita, bagaimana ekonomi kita itu kesadaran masyarakat luar biasa. Apalagi kita lihat medsos generasi muda kita galau semua dan lain seterusnya. Tetapi kesadaran itu tadi, bagi saya kesadaran kita kembali kepada Al-Quran, kesadaran keagamaan ini harus di, dibarengi dengan satu pemikiran yang utuh gitu ya. Ketika kita kembali ke Al-Quran, itu bukan berarti kita
kembali kepada agama dalam pengertian yang justru yang sekuler tadi, agama yang hanya berorientasi pada teks. Terus kita nanti Al-Quran harus kita terima apa adanya, jangan dirubah-rubah, jangan dan lain sebagainya. Justru kita kembali ke Al-Quran itu adalah kita kembali pada persoalan kita bagaimana mencari berpikir secara komprehensif terhadap persoalan keumatan, gitu loh. Jadi jadi yang menjadi persoalan justru bukan teksnya, bukan kita menyalahkan ada pemahaman yang salah dan lain seterusnya. Pemahaman yang salah itu bukan terhadap teks, tetapi pemahaman yang salah kita kira salah arah ekonomi, salah arah pendidikan ini kan dalam rangka kita memahami bukan teks, tetapi memahami konteks, memahami masyarakat ini tadi. Jadi kita kembali ke Al-Quran ini kan mulai dari misalkan kita mulai dari eh, tauhid, mulai dari eh, mengesahkan Allah, mulai dari eh, kembali kepada Allah. Itu bukan dalam rangka kita, tapi dalam rangka bagaimana manusia memposisikan manusia ini sebagai khalifah fil ard tadi untuk menata manusia. Jadi orientasinya tidak ke orientasi ke atas. Jadi nanti akhirnya tidak kita kembali bertengkar soal teks gitu ya, soal soal mana golongan yang benar, mazhab yang benar. Ya, jangan sampai kita ada kesadaran untuk kembali kepada agama, tetapi ujungnya kita bertengkar untuk mana dalil yang benar, tidak bagaimana solusi yang benar. Jadi kebenaran itu yang benar itu adalah yang membawa solusi. Kalau kenyataannya tidak membawa solusi, tidak jalan keluar seperti ini, politik kita tidak, partai kita tidak menghasilkan pemimpin yang amanah, berarti ada yang salah. Pendidikan kita tidak menghasilkan anak yang berakhlak, berarti salah. Jadi ukurannya bukan pemahaman kepada teks itu kita uji caranya dengan kebenaran yang ada di lapangan tadi. Kalau orang itu punya kesadaran keagamaan, maka harusnya yang tinggi, harusnya jabatan politik itu tidak segalanya, tetapi kita untuk memperjuangkan nilai dan lain seterusnya. Apa? Nah, kita sekarang ini dua ormas besar masuk menteri semua, sekretarisnya. Satu menteri sosial, satu menteri pendidikan. Tetapi apa yang diperjuangkan? Nah, gitu. Kita dalam kebingungan itu. Nah, ketika kita dalam kebingungan berarti kan ini berarti ada pemahaman yang salah. Jadi yang penting bagi saya adalah kesadaran historis ini. Kita kembali pada sejarah ini dan kelanjutan kesejarahan kita ini memikirkan pelajar Islam Indonesia ini eh, yang menurut saya penting dan itu tadi ukuran kebenarannya itu adalah eh, jangan sampai kita terjebak pada kebenaran tekstual lagi bertengkar soal teks karena kebenarannya itu adalah ketika kita eh, litukhrijanna saminadzulumati ilan nur, memberi cahaya di masyarakat, membawa. Kalau kita tidak menghasilkan, kita ngomong ekonomi Islam kok ternyata masih sekian persen dari orang Islam Indonesia pesimis, modal pesimis menyekolahkan anak dan seterusnya. Berarti ini ekonomi Islam juga pemikirannya. Nah, ini akhirnya perlu kita kritik. Nah, itulah dialog itulah yang saya pikir kebenaran yang induktif, kebenaran yang tidak tekstual itu nanti yang penting untuk digaungkan oleh BI sebagai pemersatu umat tadi. Kalau kita ingin pemersatu umat, maka pertengkarannya tidak dalam tanda kutip saya pakai istilah yang yang kasar ya dalam tanda yang jelas biar bahwa kita tidak bertengkar lagi soal teks kebenaran tekstual, tetapi bagaimana teks ini kemanfaatannya karena perjalanan Nabi selama 23 tahun itu terus seperti itu. Gitu loh. Kalau masih ada persoalan nanti ditanyakan ke atas sama Allah. Dijawab lagi terus turun ayat terus turun lagi, memberi solusi lagi sehingga terjadi transformasi, terjadi pencerahan, terjadi jalan keluar, mengalami jalan keluar masyarakat ini. Jadi selama 23 tahun perjalanan kenabian itu kemudian dijawab. Begitu juga kalau kita sejarah Nabi yang diceritakan Al-Quran itu juga terus seperti itu. Jadi sejarah Nabi Musa dari mulai bangsa Israel itu diperbudak oleh Fir'aun, bagaimana Allah mengutus Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun, terus dijawab persoalannya apa, itu dijawab terus. Jadi tidak kembali ke Al-Quran ini berarti tidak bertengkar soal kebenaran teks, tapi bagaimana menjawab persoalan umat itu, sebagaimana
kalau kita ikuti kisah yang paling panjang diceritakan di Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Mulai dari Bani Israel diperbudak, dijadikan budak ditawan oleh apa itu Musa oleh Fir'aun di Mesir, dibebaskan, kemudian ternyata tidak tahu terima kasih. Nah, dan tanda kutip ya. Dan kemudian dan terus, nah itulah Al-Quran, sejarah itulah Al-Quran dan kita dituntun untuk membuat sejarah itu loh. Dan kita untuk membuat sejarah. Nah, kita kembali pada sejarah itulah inti daripada kita kembali Al-Quran. Kalau kita kembali ke Al-Quran, tidak kembali pada sejarah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu, maka ya kita nanti akan terjebak lagi terus. Kita itu tidak akan bisa mempersatukan umat, tidak akan bisa menuntun umat, tidak akan bisa mencerahkan masyarakat kita, dan kita hanya itu tadi kebenaran kembali kepada Al-Quran ini hanya itu tadi, hanya ritual-ritual yang maksimal ya membuat kita damai, tenang di hati dan lain seterusnya itu tadi. Saya mohon maaf, saya harus ke Prof, mungkin kampus ada ya. 3 lagi nih, mungkin bisa izin waktunya Nje, biar nje, ya. nje. Baik, Prof Ganjar silahkan, Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. ya baik. Terima kasih. Ini mohon maaf waktunya. Nje. Jadi yang pertama, kalau menurut saya tidak perlu dimasalahkan antara hafal Al-Quran dengan pemahaman Al-Quran. Ya, jadi kalau di Ponorogo sekarang banyak hafid, saya kira bagus-bagus aja gitu. Masalahnya tidak paham, itu yang lain. Sebab saya yakin orang yang hafal Al-Quran itu bisa berperilaku lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak hafal sama sekali gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian bahasa Arab sebagai entry point juga terlalu jauh lah. Kalau ingin memanfaatkan, Al-Quran itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kita masih bisa menggunakan metode yang lain. Apa metodenya? Ya metode tafsir atau metode dengan membaca terjemahan dan sebagainya. Jadi saya kira ini. Nah, kemudian masalahnya adalah yang mungkin ini harus jadi bahan kajian di teman-teman PII. Quran sebagai nilai di satu sisi dan perilaku umat di sisi lain kadang-kadang sering kali tidak nyambung. Ini masalahnya ada di dakwah gitu. Kalau menurut saya. Jadi masalahnya di dakwah. Bagaimana dakwah kita itu bisa internalisasi di dalam kehidupan sehari-hari, terutama hal-hal yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, saya kira tidak akan orientasinya ke sana, itu akan berbeda dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih gitu. Fikihnya bisa berbeda, tapi urusan sosialnya saya kira kita akan sama semua. Jadi mungkin saya mengajak nih teman-teman di KBPI untuk merumuskan kembali dakwah yang dilaksanakan di Indonesia ini. Kita bertemu 1 kali begitu nanti secara seminar yang besar. Karena saya punya catatan juga, saya melakukan penelitian kecil-kecilan itu yang menunjukkan begitu. Jadi selama ini dakwah itu tidak menyentuh kepada hal-hal yang operasional. Nah, jadi bagaimana kita membuat dakwah yang membuat Al-Quran itu terinternalisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya kira begitu, Prof ya. Jadi tidak usah dipertentangkan lah antara hafid dengan perilaku. Ya hafid. Orang yang hafid itu pasti lebih baik lah dibandingkan dengan yang tidak hafid gitu. Kalau urusan perilakunya, ya itu sih harus kita gunakan dengan metode yang lain. Terima kasih. Baik, makasih Prof Ganjar. Berikut mungkin Pak Anwar, mohon izin lagi Pak Agus Salim ini dari Pasuruan nih, sama nanti Pak Abdul Aziz Muslim. Mohon maaf nanti 5 menit lagi saya. Baik. Silakan Pak Agus, singkat saja Pak. Ini waktu juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasuruan ini. Salam. Profesor Anwar, ya saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Singkat aja, singkat. Cuman tinggal Bekasi. Begini, tentu saja masing-masing seperti yang disampaikan oleh tadi ya Pak Ganjar tadi, memang tidak bisa atau tidak perlu kita pertentangkan memang. Hanya begini, kita harus melihat bahwa tahfidz itu memang tentu saja penting. Itu lebih pada ranah kognitif memang. Tapi pada ranah afektif memang perlu ada pendekatan dan metode tersendiri. Nah, disinilah saya rasa antara metode dakwah dan
metode pendidikan yang ada. Ini perlu ada evaluasi secara mendasar ini ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam dakwah ini. Saya rasa metode yang ada ini harus ada satu revitalisasi kembali ya. Dan saya melihat ranah tahfiz ini, ranah kognitif ini, itu memang perlu pendekatan tersendiri, berbeda dengan pendekatan yang aplikatif tadi. Jadi tekstual itu, katakanlah yang paling mudah untuk membedakan tekstual dan kontekstual itu, misalnya katakanlah menentukan awal Ramadan, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati dan seterusnya itu. Iya. Itu secara tekstual memang melihat secara ini, tapi kan kemudian bagaimana kontekstualnya? Akhirnya lalu kan ada ru'ya bil ilmi, ru'ya bil fi'li, dan seterusnya itu kan. Jadi itu sesungguhnya adalah memperkaya khazanah pemikiran Islam menurut saya. Iya, iya. Jadi enggak apa-apa, ini bagian dari intellectual exercise yang pada saatnya saya yakin akan ketemu dalam satu formula tertentu. Iya, Saya rasa Baik, begitu. Pak Agus. Assalamualaikum. Iya. Salam. Baik, ini terakhir nih Pak Abdul Aziz Muslim dari Ponorogo juga ini. Silakan, Cak Agus, Cak Aziz. Halo, Cak Aziz, masih ada? Cak Ajis katanya ini ya, di chat beliau nanti katanya langsung aja, berarti langsung dijawab langsung Iya. Prof. langsung Oke, langsung Prof. closing. Anwar direspon saja, Langsung closing. sekaligus closing Closing. statement ya karena waktu. Silakan, Prof. Baik, saya kira dari Pak Agus Salim tadi saya closing. Udah luar biasa, pada saatnya kita akan ketemu. Tetapi memang itu tadi, untuk ketemu itulah maka kita jangan sampai gerakan Islam tadi menyatukan tadi, kita saling saling itu tadi, kalau bahasa saya bertengkar pada teks tadi ya. Eh, Kita bagaimana fokus kita adalah memikirkan umat gitu ya, memikirkan umat. Jadi kebenaran itu adalah ketika kita membawa kemaslahatan, kita membawa pencerahan, membawa jalan keluar, tapi jalan keluar ini kan sifatnya tidak praktis. Maka dari itu gerakan Islam ini yang paling, mengapa kita tercerai-berai ini karena pemikiran ya, karena perkembangan ilmu ini ya, yang tidak, kita alhamdulillah hidup ngaji, tetapi ngajinya ini harus ditingkatkan sampai pada tingkat ilmu dalam pengertian filosofis, sehingga apa yang kita kerjakan ini diketahui. Nah, ini yang penting. Kita mengilmui apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita itu tadi, kita sebenarnya kalau kita kaji, capaian di Indonesia ini besar sekali. Kajian mulai dari politik itu, mulai dari kita ngomong Pancasila, kita kaji ketuhanan itu sebagai tauhid, sampai undang-undang pendidikan, itu tujuan undang-undang pendidikan itu sudah sangat sesuai dengan Al-Quran, pendidikan yang seutuhnya. Kita punya undang-undang zakat, haji, dan lain seterusnya. Kita capaiannya secara praktis-praktis sangat banyak sekali di Indonesia ini. Tetapi apakah pertanyaannya ini menjawab kenapa kita mengalami krisis, tidak menjawab persoalan keumatan? Nah, inilah harus diilmui. Ya, bahasanya Kunto Wijoyo itu harus diilmui. Nah, mengilmui inilah yang perlu, ilmu inilah yang menurut saya untuk menjembatani bagaimana kita kembali ke Al-Quran ini untuk sampai pada substansi Al-Qurannya. Ada sesuatu yang terputus, yang parsial-parsial di antara gerakan-gerakan itu, sehingga gerakan itu, terutama PI ini kalau ingin menyambungkan menjadi sebuah gerakan keumatan yang tadi menjawab gitu loh. Gerakan lazisnya sudah terkumpul dananya, mungkin penyalurannya bagaimana kita disalurkan untuk apa dan lain seterusnya. Nah, itu kan mulai diskusi kita fikih, diskusi tentang bagaimana memahami kemiskinan, diskusi tentang data. Nah, itu kan sangat terkait sekali. Kalau tidak ya itu tadi, kita kita ngumpul banyak uang, malah dilirik oleh pemerintah, mau dipinjam pemerintah, mau digunakan untuk yang lain-lain dan lain seterusnya. Uang kita ini banyak, tetapi justru kita tidak tersalurkan dan kita menjadi lemah di situ. Nah, itu saya pikir ide yang sangat tadi Pak Agus Salim, Pak dan lain seterusnya tadi sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Dan kajian ini saya pikir arahnya adalah untuk mengilmui ya, untuk mengerti, untuk memahami gerakan kita itu. Tanpa kita ilmui, tanpa kita ketahui, tanpa kita kaji apa yang sudah kita kerjakan ini, nanti
tercerai-berai, terpisah-pisah, sehingga kita sudah kerja keras, sudah banyak yang kita peroleh sebenarnya, sudah capai, tetapi ya kok masih krisis yang kita peroleh itu, seolah-olah semuanya berjalan sendiri-sendiri. Nah itu mudah-mudahan kajian ini sekali lagi hidup terus dalam rangka itu tadi. Menurut saya yang penting adalah mengilmui, ya, mengkaji, mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan itu. Terima kasih semuanya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anwar Mujahidin atas pencerahannya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila waktunya agak sedikit molor, memang biasanya tergantung dari kondisi para narasumber ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Ini pada pertemuan Syawal pada pengajian pertama ya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir buat Prof. Anwar, dan juga catatan buat sekretariat KBPI usulan dari Prof. Ganjar tadi tentang bagaimana dilakukan seminar atau kajian tentang metode dakwah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, minal aidin wal faidin, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.